Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera selalu buat para sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan, karena memang ada beberapa sahabat maupun rekan kita yang mengeluhkan apabila mengikuti panduan saya, kesannya menjadi lebih ribet dan lebih capek atau lelah, mengingat dalam panduan tersebut kita akan banyak melakukan pola pemberian nutrisi melalui sistem penyemprotan. Dalam arti kata yang lain saya bahasakan pundaknya sengkleh karena dur-duran gendongi tangki. Perlu saya tegaskan bahwa dalam proses merangkum panduan, saya sudah pertimbangkan sedetail mungkin, baik secara teknis, efisiensi maupun efektivitas dari perlakuan yang kita lakukan. Meski saya sendiri menyadari sebagai petani pastinya kita ingin segala sesuatu yang kita lakukan bisa berjalan lebih mudah, kemudian murah dan seefektif mungkin. Walaupun kenyataan dengan kondisi lapangan sekarang ini memang menghendaki dan menuntut kita untuk berbuat lebih ekstra dalam hal memelihara dan merawat tanaman kita agar bisa memberikan produktivitas baik pada skala fase pertumbuhan hingga pada masa panen, untuk bisa memberikan efek produktivitas baik secara kualitas maupun kuantitas hasil panen yang kita dapatkan. Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa dalam panduan saya tersebut lebih banyak mengaplikasikan nutrisi melalui metode penyemprotan. Yang pertama, bahwa atas pertimbangan kondisi iklim ataupun cuaca yang berjalan tidak konsisten, sehingga dipastikan juga akan merubah proses-proses alamiah lingkungan maupun lahan tempat kita berbudidaya tanaman, sehingga ada proses yang berjalan dengan setengah-setengah atau yang bisa berjalan secara berlebihan. Kondisi ini secara otomatis pula akan berpengaruh pada konsistensi proses yang terjadi di dalam tanah ataupun lahan budidaya tanaman kita. Yang kedua, secara umum lahan-lahan tempat kita berbudidaya tanaman sudah mulai jenuh akibat proses budidaya yang kita lakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus, sehingga dalam proses penguraian maupun penyediaan unsur hara ke tanaman akan menjadi semakin berkurang. Oleh karena itu, maka kapasitas dan kualitas lahan budidaya kita akan kurang maksimal untuk bisa memberikan syarat tumbuh yang terbaik bagi tanaman dalam bertumbuh dan berkembang. Hal ini nanti bisa teman-teman buktikan dengan teknis penaburan pupuk dosis rendah dengan dosis yang tinggi yang tidak berpengaruh nyata pada perbedaan antara kedua aplikasinya. Yang ketiga, di mana masa-masa sekarang ini benih-benih yang ada diciptakan dan dimuliakan dengan cara dan teknis yang sangat dimanjakan. Karena itu, meskipun semakin bersifat unggul, namun akan lebih manja dan rakus terhadap kebutuhan hara. Manja dalam arti tanaman menghendaki nutrisi yang lebih cepat saji, sehingga tidak membutuhkan proses panjang dan tidak menghabiskan energi tanaman dalam mengelolanya. Karena itu, apabila dalam proses pemberian nutrisinya tidak kita sesuaikan dan seimbangkan dengan kemanjaan tanaman tersebut, maka kondisi tanaman tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik, malah justru menjadi ringkih atau rentan terhadap kondisi lingkungan, baik itu cuaca, iklim maupun hama dan penyakit. Yang keempat, secara umum pemberian nutrisi melalui daun, meskipun secara anggaran pembiayaannya lebih mahal dalam hal penggunaan tenaga kerja, terutama pada petani-petani yang memang dengan tingkat kesejahteraan tinggi yang bisa membayar atau mengupah tenaga kerja. Namun di sisi lain, pada petani-petani sederhana yang hanya mengandalkan tenaga
dan kemampuan dirinya sendiri, maka hal ini bisa berlaku lebih hemat. Mengingat untuk petani-petani kecil dan sederhana mempunyai sumber daya tenaga dan energi yang lebih dari cukup, karena dalam prosesnya tidak memerlukan biaya dalam hal mengupah tenaga kerja, sebab modal tenaga dirinya sendiri dan keluarganya sudah cukup berlebih. Selanjutnya yang kelima, meski pupuk semprot tidak bisa kita aplikasikan dengan dosis yang tinggi, namun suka ataupun tidak suka, pemberian nutrisi dengan formulasi pupuk daun yang dilakukan melalui metode penyemprotan biasanya dalam formulasinya merupakan bahan nutrisi setengah jadi, bahkan bahan nutrisi siap saji bagi tanaman, sehingga dalam persentase efektivitasnya bisa 3-4 kali lebih nyata dibandingkan dengan pupuk atau nutrisi yang diaplikasikan melalui penaburan. Selain itu, 3-4 kali juga lebih cepat terserap dan terproses oleh tanaman dibandingkan dengan nutrisi atau pupuk tabur, khususnya dalam penguraian dan penyediaan unsur hara tersedia bagi tanaman. Yang keenam, dengan pemberian nutrisi melalui penyemprotan diharapkan akan memperlama dan mengawetkan kesuburan tanah, karena tanah tidak merasa dipaksa untuk melakukan proses baik penguraian maupun penyediaan unsur hara bagi tanaman. Selanjutnya, pertimbangan saya yang ketujuh, di mana apabila kita sering melakukan penyemprotan, maka ada hal-hal terbaik secara non-teknis yang bisa kita dapatkan dan menguntungkan bagi tanaman maupun lahan itu sendiri. Antara lain, akan memberikan suplai oksigen di lahan akibat ombak atau guncangan saat kita berjalan ketika melakukan penyemprotan. Kemudian, dengan seringnya kita melakukan penyemprotan keliling di lahan kita akan membuat kita semakin lebih protektif, khususnya dalam pengamatan dini terhadap kondisi tanaman. Kemudian aktivitas tersebut dipastikan juga akan lebih menggurah tanah atau media tanam, karena seringnya kita melewati media tumbuh tanaman kita, khususnya pada budidaya tanaman padi sawah. Meski tidak terlalu besar juga akan berpengaruh pada suplai karbon dioksida atau CO2, apalagi dalam proses penyemprotan kita membutuhkan energi berlebih sehingga respirasi atau pernafasan kita juga semakin cepat. Dan sebagai tambahan, apabila kita sering masuk dan melewati lahan budidaya tanaman padi kita, sudah dipastikan semua makhluk hidup yang ada di dalam lahan itu sendiri akan bergerak dan beraktivitas. Khususnya yang kita harapkan adalah aktivitas dan mobilitas makhluk-makhluk yang memberikan manfaat bagi lahan dan tanaman budidaya kita. Jadi secara umum bisa disimpulkan bahwa dengan seringnya kita melakukan pemberian nutrisi melalui penyemprotan akan mengurangi beban tanah ataupun lahan dalam memproses penyediaan unsur hara bagi tanaman. Di luar daripada itu, bahwa Tuhan sendiri akan lebih mau dan cenderung menukarkan rezekinya pada kita-kita yang berupaya lebih dibanding yang tidak. Karena semakin besar upaya yang kita lakukan, insya Allah Tuhan juga akan memberikan kelayakan pada upaya yang kita lakukan. Bukan justru sebaliknya, banyak alasan tapi tidak ada tindakan. Demikian, semoga penjelasan ini bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi dan rekan-rekan sekalian. Saya Budi Harto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia. Barakallah dan salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.